Tugas besar 2 TOR. Perancangan arsitektur 1 yaitu skulptur. Tugasnya yaitu rancangan skulptur kampus yang memadukan aspek etis dan keindahan dan kerapian bangunan atau bahan dan teknologi material kontekstual terhadap lingkungan. Syarat skulptur kampus lokasi terletak di kawasan UPR dengan batas site 5-7 meter persegi. Kebutuhan desain memahami pola skulptur, bentuk skulptur, jenis tanaman, dan street furniture. Ya, selanjutnya adalah studi literatur. Pengertian: skulptur atau patung adalah bentuk atau aliran seni 3 dimensi yang diciptakan melalui proses memahat, mencetak, merakit atau mengukir material seperti batu, kayu, logam, atau bahan lainnya. Skulptur tidak hanya berupa karya seni yang indah, tetapi juga memiliki makna yang indah dan nilai-nilai yang mendalam dengan tujuan estetika dan ekspresi artistik. Skulptur dapat berperan sebagai ikon atau suatu wilayah. Tujuan pembuatan skulptur fakultas kampus adalah menciptakan ikon atau penanda wilayah fakultas yang bernilai estetis dan fungsional. Analisa skulptur terbagi menjadi 4, yaitu analisa proporsi, analisa orientasi, analisa irama atau ritme, dan analisa datum. Next, yaitu studi presiden. Di sini saya mengambil studi presiden dari Fakultas Teknik UGM. Di sini filosofi utamanya adalah berdiri pada pusat jalan utama kompleks Fakultas Teknik sebagai jantung Fakultas Teknik UGM. 2. Perwujudan keterikatan yang erat dan juga kerjasama persaudaraan antara alumni dan alma mater. 3. Simbol tujuan pendidikan tinggi yang selalu berpijak pada akar kebudayaan Indonesia untuk kemajuan ilmu teknologi. Di sini ada 8 kubus saling berikatan yang bermakna pada bagian puncak terdapat 8 buah kubus kecil yang saling berhubungan membentuk suatu sistem molekuler, mencerminkan 8 departemen di Fakultas Teknik UGM yang merupakan satu kesatuan yang kompak dan tidak terpisahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada 3 penopang berbentuk candi bentar khas arsitektur Jawa. 3 penopang ini mewujudkan 3 kelompok keilmuan yang ada di Fakultas Teknik UGM, yaitu kelompok keilmuan, infrastruktur, manufaktur, dan energi. Selanjutnya ada 5 trap sebagai alas, yaitu yang bermakna bagian alas tugu teknik terdiri dari 5 trap yang memiliki arti bahwa seluruh aktivitas akademika pendidikan tinggi teknik selalu berpedoman pada 5 sila Pancasila. Ya, di sini saya akan mengambil titik lokasi skulpturnya di Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan industri, dan sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan dan hidupnya. Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanam pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Pertanian memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena fungsinya sebagai penyedia pangan, energi, serat, dan pakan. Hal ini menyebabkan pertanian sangat vital bagi kehidupan manusia. Tren kebutuhan pangan terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan membacakan visi dan misi dari Fakultas Pertanian PR. Visinya mewujudkan Fakultas Pertanian yang unggul dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter serta berdaya saing, dan sebagai pusat pengembangan ilmu
pengetahuan pertanian secara luas dan berkelanjutan. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu atau berkualitas sesuai dengan bidang ilmu yang ada di Fakultas Pertanian. 2. Meningkatkan tridharma perguruan tinggi yang kreatif dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan kini dan mendatang. 3. Meningkatkan atau menggambarkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian dalam arti luas dan berkelanjutan, khususnya pengembangan iptek di kawasan rawan gambut tropika dan serta peningkatannya. 4. Menyelenggarakan kehidupan akademik yang demokratis, sehat, dan bertanggung jawab. 5. Mewujudkan pengembangan pendidikan dan pengajaran dengan meningkatkannya akreditasi dan pengembangan jurusan kehutanan dan perikanan menjadi fakultas. 6. Penguatan sistem manajemen mutu menuju efisiensi dan profesionalisme. Selanjutnya adalah data existing. Kekurangan dan kelebihan lokasi tapak, yaitu positifnya dekat dengan jalan lintas utama, lokasi masih sangat luas sehingga memungkinkan untuk dibangun skulptur. Negatifnya masih terdapat banyak tanaman liar dan pohon-pohon liar sehingga perlu dilakukan pembersihan pada tapak. Batas di sekitar site: utara Jalan Bikotin, timur Jalan Universitas Palangkaraya, selatan Jalan Hendrik Timang, barat Jalan Hendrik Timang. Data lapangannya: jalan utama lebarnya 6,6 meter, tepi jalan 1,5 meter, lebar parit 2 meter. Beberapa utilitas pada site yaitu drainasi parit pada kedua jalan, terdapat jaringan listrik, terdapat saluran air bersih, PDAM, terdapat lampu jalan di sekitar site, jalan sudah beraspal, dan terdapat wifi di sekitar site. Selanjutnya analisa tapak. Batas site: utara Jalan Bikotin, timur Jalan Universitas Palangkaraya, selatan Jalan Hendrik Timang, barat Jalan Hendrik Timang. Di sini terdapat potensi fisiknya, yaitu 1. Analisa matahari. Jalan masuk ke kawasan site berada di tenggara dan timur laut. Kawasan site yang masih berupa lahan kosong menerima sinar matahari yang tinggi, jadi site tersebut sangat cocok untuk dibangun skulptur dan jadi area ruang terbuka hijau atau taman kampus. B. Analisa angin. Angin dapat berasal dari berbagai arah, terutama dari arah lahan kosong di Palangkaraya. Angin terbanyak berasal dari arah utara dan angin maksimum berasal dari arah timur laut. C. Analisa cuaca. Palangkaraya terletak di 2 derajat lintang selatan, tidak jauh dari garis khatulistiwa. Pada musim hujan, site menerima cuaca curah hujan yang tinggi dan saat kemarau menerima penyiraman matahari yang tinggi. D. Analisa suhu. Menurut data geografis dan iklim, suhu rata-rata di kota Palangkaraya selama tahun 2004 berkisaran antara 2 derajat Celcius sampai dengan 3,42 derajat Celcius. Di lokasi site itu terdapat beberapa analisanya, yaitu 1. Suara sumber kebisingan terdapat di Jalan Hendrik Timang. Lalu lintas utama pada kawasan site. Nextnya sirkulasi. Akses pada kawasan site sudah memiliki 2 ruas jalan, sudah tersedia bahu jalan untuk jalur pejalan kaki. Akses jalan di depan site merupakan jalan utama pada kawasan kampus. Selanjutnya fasilitas, yaitu 1. Pada kawasan site sudah terdapat jaringan listrik. Pada kawasan site sudah terdapat jaringan air bersih PDAM, dan pada kawasan site tersedia jaringan internet wifi. Nextnya
vegetasi. Kawasan set ini masih berupa lahan kosong yang ditumbuhi beberapa jenis pepohonan dan perumputan. Keberagaman vegetasi yang alami ini membuat kawasan set terasa sejuk pada tengah terik matahari. Karena kawasan set ini masih alami, sangat perlu diperhatikan keseimbangan vegetasinya. Nextnya, kontur tanah. Kawasan set yang digunakan untuk membangun skulptur kampus ini memiliki kontur tanah yang datar. Untuk jenis tanahnya termasuk dalam jenis rogosol. Karena kondisi kontur tanah di kawasan set datar, maka perlu sekali memperhatikan dan membuat saluran resapan air sebagai jalan air menuju parit. Hal ini dilakukan agar kawasan set tidak banjir saat intensitas hujan yang tinggi. Nextnya, drainase. Drainase di depan set memiliki lebar 200 cm, kedalaman drainase sekitar 100 cm. Selanjutnya ada alternatif bentuk. Yang satu konsepnya dari tangan plus tunas pohon. Yang dua pohon plus segi 5. Next yaitu konsep desain. Di bagian kepala saya beri makna, yaitu berupa bibit yang menyimbolkan awal dari sebuah kesuksesan, yaitu pohon. Di bagian tengahnya saya beri makna merupakan prinsip belajar untuk hidup, yaitu 1. To be, 2. To do, 3. To learn, 4. To live together. Di bagian bawah saya beri makna merupakan simbol penggerak bagi kita untuk memulai aksi. Selanjutnya, tampak perspektif dan denah situasi. Beginilah ya bentuknya. Berikutnya ada gambar potongan, denah, dan set plan. Berikutnya ada detail arsitektur dan beberapa foto maket dari saya.